Banyak orang yang ngerti soal amulet atau yang masih baru, begitu melihat konsep dari amulet ini langsung keluar caci maki. Mereka langsung menghakimi dan tidak mengerti. Sebenarnya mereka nggak bisa melihat dari sisi yang lain. Di sisi lain yang saya maksud adalah, di Thailand para master itu banyak ya master suci yang mereka itu awalnya nggak bikin amulet, tapi karena para muridnya itu menginginkan, mereka sudah merasakan pengalaman dengan master itu, mereka merasakan bagaimana kehadirannya, bagaimana ajarannya dan sebagainya. Mereka menginginkan sesuatu objek yang menjadi penghormatan bagi mereka. Ketika suatu hari para master ini tiada, mereka juga nggak mau kehilangan satu orang master begitu saja tanpa ada legacy gitu ya. Makanya mereka seringkali meminta para master untuk membuat objek suci atau sacred object atau amulet. Karena tingginya permintaan dari para umat, kadang-kadang mereka udah ditolak sekali nih. Nanti ketika ada kesempatan lagi, mereka berusaha lagi meminta pada Luangpo untuk bikin lagi amulet sebagai warisan budaya ya. Ketika Luangpo sudah tidak ada objek suci yang diturunkan, diwariskan. Nah, pembuatan amulet ini sendiri juga tidak sembarangan. Mengumpulkan material-material tidak hanya dari waktu Luangpo-nya atau masternya itu berkelana tudong ya, atau di tangga ya, di hutan gitu ya, tapi juga dari bermacam-macam tempel, tempat-tempat suci. Ada juga seperti tanah dari India, tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna dan sebagainya. Disitulah objek ini kemudian menjadi sakral karena diadakan upacara. Upacaranya pun ini nggak sembarangan, dibuat mengikuti tradisi turun-menurun, upacara-upacara pemberkahan, pengundangan para dewa. Kalau kita lihat di dalam Parita sendiri, buku Parita nih ya, itu sendiri juga ada kok Parita untuk mengundang para dewa. Jadinya komen-komen kebencian yang muncul karena melihat amulet ini, itu hanya menimbulkan karma buruk bagi diri kamu sendiri. Sementara tujuan dari seorang master hanyalah untuk membantu. Mereka nggak mau para pengikutnya, para umatnya hidup susah. Mereka ingin agar para dewa dari alam surga juga membantu para umatnya ini, para pengikutnya, lewat amulet-amulet yang sudah diberkahi menjadi sakral. Nah, untuk hal itu, contohnya ada Luangpo Kuai, salah satu master dari China. Luangpo Kuai itu mengatakan, nanti setelah beliau tiada, meskipun beliau sudah nggak ada lagi di dunia ini, kamu boleh datang pada saya mengucapkan apa masalah kamu. Saya akan membantu, saya akan selalu ada di sini untuk kamu. Itu menunjukkan rasa cinta kasih yang sungguh besar. Bahkan ketika saya membaca teksnya di Thai itu benar-benar tergugah hati saya. Ini adalah wujud bodhisattva yang sesungguhnya, pengembangan cinta kasih yang tanpa batas. Bahkan beliau bisa mengucapkan seperti itu, artinya beliau sudah tahu kemana beliau setelah tiada. Dan itu adalah pencapaian yang tidak main-main gitu. Yang seorang biksu nggak boleh berkata yang tidak benar gitu ya, yang bohong gitu ya. Dengan beliau berkata seperti itu, beliau sudah tahu kemana beliau setelah beliau tiada dan apa yang bisa beliau lakukan untuk para murid-muridnya. Ini adalah wujud cinta kasih. Karena dalam kata-katanya itu Luangpo Kuai yang mengatakan, meskipun kamu sudah tiada, kamu terlahir lagi, dan kamu masih berjodoh dengan saya, mengenal saya, silakan datang, ucapkan doamu, permasalahanmu dengan kata-kata yang simple. Nah, itulah kenapa amulet Luangpo Kuai meskipun sederhana seperti fotonya begitu laku, begitu laris di Thailand. Karena umat itu sangat menghargai gitu cinta kasih dari beliau yang universal. Bahkan setelah beliau tiada, masih mengingat para siswa-siswanya, para murid-muridnya. Makanya seringkali saya menghadapi komen hate speech seperti ini nggak terlalu banyak merespon, karena nggak ada gunanya merespon orang yang penuh ketidaktahuan, hanya menilai dari buku yang ia pelajari dan merasa itu sudah benar. Kalau saya pribadi, saya menggunakan hal yang saya pelajari untuk membuka wawasan baru. Kenapa? Hal yang saya pelajari itu adalah basis untuk membuka mata saya. Saya masih akan membuka mata saya untuk banyak pengetahuan baru lagi. Jadi saya nggak mau menutup diri, hanya pegangan sama apa yang sudah saya tahu selama ini. Karena pada hakikatnya alam semesta begitu luas. Saya yakin masih banyak hal-hal yang sudah lama hilang dari sisi pengetahuan yang masih harus saya eksplor lagi. Gitu aja.